Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bi jahin nabi wa ali nabi sallallahu alaihi wasallam amma ba'du. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami' ulumi fid dharain amin. Yang kelima, Nabi Soleh alaihi salam. Ia bernama Soleh bin Ubaid bin Masih bin Ubaid bin Harith bin Samud bin Asir bin Irma bin Sam bin Nuh, dari keturunan Nabi Nuh. Ia diutus oleh Allah Ta'ala kepada kaum Samud. Jadi ada kaum Ad, ada kaum Samud. Nah, kaum Samud inilah kaumnya Nabi Soleh. Mereka adalah dari bangsa Arab yang datang setelah generasi kaum Ad, penyembah berhala. Mereka pandai memahat gunung menjadi rumah. Jadi arkeolog itu menemukan tenggelamnya kaum Samud. Nah, itu sejarah mengukir paling hebat itu kaum Samud. Jadi pahatan-pahatan batu-batu diukir, bahkan mampu membangun rumah-rumah tinggi dari batu yang disusun. Itu diberi keistimewaan oleh Allah adalah kaumnya Nabi Soleh, yaitu kaum Samud. Nah, kita bisa bayangkan zaman dulu lah, belum ada peralatan teknologi yang canggih, sudah mampu memahat batu. Nah, itu seperti ia mendakwahi mereka dengan penuh kesungguhan. Jadi gunung menjadi rumah itu. Namun mereka mendustakannya. Artinya mendustakannya itu tidak beriman kepada Allah atas yang didakwahkan oleh Nabi Soleh. Maka Allah Ta'ala kirim suara yang sangat keras. Ada yang mengisahkan itu petir, nah, suara petir dan hujan batu. Ini suara yang keras nih. Sehingga mereka mati. Setelah itu Nabi Soleh hidup di bumi Palestina dan diwafatkan di sana. Jadi sebagian riwayat Nabi Soleh ini punya mukjizat, karena waktu itu kaum Samud itu tidak percaya kalau Nabi Soleh itu nabi. Ujar kaum Samud, buktiakan mun pian nabi. Nah, jadi kalau nabi itu punya mukjizat, memang perlu untuk berdakwah. Itu gen kadang-kadang tidak semua yang melihat mukjizat nabi itu beriman. Ada yang ingkar aja masih. Nah, apa permintaanmu? Ujar Nabi Soleh. Ujarnya mun pian bisa mengeluarkan unta dari sebuah batu, keluar untanya betina, terus besar, terus ada banyak air susunya yang bisa kami minum. Ujar nih permintaan kaum Samud. Lalu Nabi Soleh berdoa kepada Allah, beribadah, sembahyang, lalu berhimmat berdoa, dikabulkan oleh Allah. Ujar Allah, wahai Nabi Soleh, itu batu besar, nah, yang ada di kampung di negeri kaum Samud itu ada batu besar, sentuhlah dengan tanganmu, maka akan aku pecahkan batu itu dan akan kukeluarkan, kata Allah, seekor unta. Akhirnya disentuh oleh Nabi Soleh, maka keluarlah unta yang sangat besar, gemuk dan banyak air susunya. Tapi itu unta memerlukan air minum yang banyak. Maka di situ ada separuh yang beriman, ada yang masih ingkar. Yang ingkar itu mengatakan demikian, kamu kalau air kita yang biasa kita konsumsi itu separuh diambil untuk minum unta, padahal unta minum itu untuk keperluan diambil susunya juga. Tapi mereka kehendaknya unta jangan minum air yang biasa diminum oleh kaum Samud. Karena diminum unta akhirnya berbagi katanya. Maka ada
dua orang pemuda yang merencanakan atas izin kaum Samud, atas izin kepala kaum Samud untuk membunuh onta itu dan berencana untuk membunuh Nabi Soleh. Ternyata gagal. Membunuh Nabi Solehnya gagal, tapi membunuh ontanya berhasil. Ontanya terbunuh, dipanah, nah, lalu matilah ontanya. Lalu Nabi Soleh mengingatkan mereka untuk beriman kepada Nabi Soleh, mereka tidak percaya, mereka tetap ingkar. Maka akhirnya Nabi Soleh dapat wahyu dari Allah supaya pindah dari kampungnya kaum Samud karena Allah akan memberikan azab. Yaitu akhirnya petir yang luar biasa. Padahal ketika kaum Samud itu dua orang pemuda berhasil membunuh unta, itu hari pertama wajah mereka itu merah semua, wajah yang ingkar kepada Nabi Soleh yang membunuh tadi. Hari kedua menguning kuning, hari ketiga hitam pekat. Nah, lalu hari keempat maka turunlah azab itu, petir dan hujan batu. Tapi Nabi Soleh dan umatnya yang beriman sudah keluar masuk ke Palestina. Nah, itu mukjizat Nabi Soleh yang kita dulu diceritakan oleh guru-guru kita, bahkan dalam kitab yang kisahnya para nabi itu memang lengkap di sana. Nah, cuman di sini dikutip secara ringkas, sangat ringkas sekali. Karena mungkin kan kita sudah sering mendengar gitu. Jadi mendengar riwayat para nabi itu menenangkan dan menambah kekuatan iman dan bahkan diturunkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Ia bernama Ibrahim bin Tarikh bin Nahur bin Sarugh bin Rogub nu Falij ibni Abir ibni Saleh bin Arfahos dubni Sam bin Nuh. Masih keturunan Nuh juga, Nabi Nuh juga. Ia adalah Khalilullah atau kekasih Allah. Jadi riwayat Nabi Ibrahim ini menjadi kekasih Allah salah satunya adalah beliau itu kadang mau makan kalau kadang membawa kawan. Kadang-kadang sampai bermil-mil mencari kawan, berkilo-kilo berjalan, ditahani lapar nih supaya dapat orang, ada orang dibawa makan sidin. Ayo. Hendak makan mencari kawan. Dan kita kadang-kadang tampulu ada orang nih. Mencari kawan, makanya Khalilullah. Lalu apa? Dan bapak bagi segala anbiya. Arti bapak ya julukan sidin itu apa? Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Makanya kalau orang membaca talqin itu kan, siapa bapakmu, waman abuka, siapa bapak engkau. Ya, artinya di situ ada wa Ibrahimul Khalilu abi. Jawablah bahwasanya Nabi Ibrahim itu adalah bapak di dalam agamaku. Itu jawabannya membaca talqin tuh. Karena memang Allah itu memberikan gelar kekasih atau Khalilullah dan bapaknya para nabi. Ia berdakwah pertama kali kepada bapaknya yaitu Azar. Jadi bapaknya Nabi Ibrahim ini produsen Tuhan, ya kan? Inya membikin patung tuh nah, itu Azar tuh, masya Allah, anaknya jadi nabi. Ini pelajaran besar bahwasanya kita mun anak orang biasa gin, amun kita nih dasar dapat petunjuk dari Allah, dapat hidayah, lalu belajar berhikmat, insya Allah tuh jadi orang soleh, jadi orang alim ya Allah. Jadi kadang harus keturunan guru, jadi cuman ya lebih berpotensi kalau zuriatnya itu orang soleh, orang alim, karena doa-doa dan riadohnya pastikan orang soleh, orang alim itu mendoakan anak-anak cucuku kayak Datuk Kelampayan tuh, anak-anak sidin 7 turunan zuriat sidin semua alim dan soleh di Kalimantan. Nah ini coba mun ada orang alim soleh di Kalimantan takoni dirunut terus, sekalinya keturunan ke-7 ya, keturunan ke-8 ya, dari mana? Datuk Kelampayan. Jadi lebih berpotensi karena salahul aulad bi salahil abai wal azdad.
solehnya anak-anak kita itu bisa dilihat kesolehan abah lawan mamanya. Nah, kita dasar berhimmat meminta lawan Allah, bukan hanya apa namanya menjadi contoh, tapi kita sendiri kita sendiri ini supaya dicontoh anak kelakuan kita. Ayo, itu dasar jar orang pelajaran kita mengajari anak-anak tuh yang lebih efektif. Melalui efektif itu adalah kelakuan kita. Namun kita nih dasar mendengar azan, kita nih dasar ke masjid umpamanya, anak melihat hari-hari kan harus diperintahkan, enak umpat itu bang. Sama ya kita nih, anak merokok, merokok ikam nih halus ya, abah bang merokok juga. Nah, abah bang merokok juga. Nah, lihat aja kita kadang kembali lagi. Jadi Nabi Ibrahim bapaknya adalah tukang ngulah patung, tukang azar tuh, pakai Z azar lah. Namun bapaknya tidak menerima dakwahnya. Kemudian kepada Raja Namrud dan kaumnya, mereka semua menolak dakwahnya. Jadi rajanya pun didakwahi Nabi Ibrahim itu, tapi menolak. Hidup di Raja Namrud itu kan, bahkan ketika Nabi Ibrahim itu dalam kandungan, dalam kisah yang panjang tuh, dalam kandungan itu mamanya di Hajar ini kan mamanya Ibrahim, yang mengandung Nabi Ibrahim ini, itu kada merasa kalau Nabi Ibrahim itu mamanya lagi mengandung. Ada merasa, karena waktu zaman Raja Namrud itu Raja Namrud itu sudah mimpi, mimpi bahwasanya ada nanti, ya menurut tafsir ahli mimpi zaman Nabi Ibrahim itu, ada nanti seorang laki-laki yang akan menghancurkan kerajaan Raja Namrud. Nah itu, lalu akhirnya Raja Namrud kayak kisah Fir'aun itu, bila ada orang mengandung di hati, bila laki-lakian langsung bunuh. Ternyata mamanya Nabi Ibrahim ini ada tanda-tanda mengandung. Nah, itu lahir, kalinya hendak sakit perut, lahirlah Nabi Ibrahim. Lah Nabi Ibrahim ini kan masa kecilnya itu cerdasnya luar biasa. Karena abahnya ini tukang ulah patung. Jadi ada patung itu yang telinganya ini panjang, diulah oleh abahnya, telinganya panjang. Ditunggangi oleh Nabi Ibrahim yang masih kekanakan nih, menunggang patung. Ujar abahnya, nak, yang itu jangan ditunggangi nak. Nah bahasa kita nih, jangan ditunggangi yang ganal tuh. Ujar Nabi Ibrahim, kenapa bah, ini pina lain, telinganya panjang. Itu adalah rajanya para patung-patung itu aja. Nah, itu Tuhan daripada Tuhan-Tuhan yang lain. Kayak itu kata-katanya tuh. Nah, jadi Tuhannya tuh banyak. Itu adalah Tuhan daripada Tuhan-Tuhan yang lain. Kenapa itu telinganya lebar, panjang? Karena itu menunjukkan sifat Tuhan yang paling besar. Ini adalah Tuhan yang paling kuasa, Tuhan yang paling kuat, Tuhan yang paling cerdas. Ujar si Azar. Nabi Ibrahim itu tersenyum dalam cerita itu. Tersenyum tuh, mulutnya tersenyum, hatinya membantah. Mana ada Tuhan diulah, abah aja yang mengulah, ya Tuhan. Masih kecil tuh sudah diberi pikiran kayak itu. Akhirnya menganjak remaja, mulai andak dewasa lah, ya 10 tahunan lah. Ada acara di tempat penyembahan itu. Bahasa kita ini ada ruangan besar, di situ patung-patung banyak. Ada salah satu raja suku itu menyebutkan patung yang besar ini, ayo kita sama-sama memujanya, kita supaya diberi rezeki yang banyak. Ujarnya nih, kepalanya nih, sekalinya tengah-tengah heningnya Nabi Ibrahim berkuciak. Bahasa kita kayak ini, ngerampot, itu nangulah abahku, ujarnya lah. Nih itu mati, kada bisa berpandir, kada bisa melihat, ngerampot, nih itu ngerampot. Akhirnya apa? Semua langsung pandangannya mencari Nabi Ibrahim. Langsung Nabi Ibrahim oleh abahnya dibawa pulang ke rumah, dimasukkan ke kamar, kada boleh keluar.
Ujar abahnya, ini anakku nih garing, ini bemama ininya kada sadar, ya, mohon maaf lah aku bawa bulik, diseret bawa bulik masukkan ke kamar. Itu cerita dalam kisah Nabi itu seperti itu. Akhirnya apa? Ternyata di dalam kamar tuh Nabi Ibrahim tidak tidur, semalaman tidak tidur. Bahkan tengah malam akhirnya keluar dari kamarnya, diam-diam dia melihat langitnya, bosan sudah kehidupan nang kayak ini, apa nih? Diulah-ulah sendoh seorang, diberi gambar-gambar seorang, disembah-sembah seorang. Ini kadang masuk akal ajar Ibrahim, karena memang calon jadi nabi. Calon jadi nabi ini istimewa, sudah ingkar di hatinya, cerdas otaknya. Akhirnya kisah Nabi Ibrahim mencari Tuhan itu dalam Al-Quran diabadikan ya. Melihat bintang bila bagus banyak, ternyata ada bintang-bintang itu yang akhirnya kirip hilang. Melihat rembulan tuh gonal, dilihatnya halus hilang. Siang melihat matahari, oh ini Tuhan lain sekalinya, mbah sanja hilang. Jadi ujar Nabi Ibrahim dapat ilham, dapat wahyu dari Allah, diberi keimanan Tuhanmu adalah yang menciptakan langit, yang menciptakan bumi, yang menciptakan bintang, rembulan dan matahari, bahkan yang menciptakan alam semesta, itulah Tuhanmu. Diberi keyakinan kayak itu. Cuman Nabi Ibrahim ini belum yakin benar, karena sudah dapat petunjuk kayak itu. Ujar Nabi Ibrahim, wahai Tuhan, untuk meyakinkan diriku bahwa engkau memang sempurna, mampu dalam segala-galanya, saya kepingin bukti, dan bukti itu saya kepingin melihat langsung. Kalau Nabi Musa kan disuruh hendak melihat Tuhan, kan disuruh melihat gunung. Iyalah, ajar Allah, Musa, lihat gunung. Bila gunung itu masih utuh, engkau akan melihatku. Tapi ternyata ketika Allah bertazali kepada gunung, tazali Allah itu dikisahkan lah. Tazalinya begini, satu lubang ujung jarum tuh lubang ujung jarum tuh ada tajalinya Allah diandak di gunung Tursina. Maka disitulah akhirnya apa? Nabi Musa melihat gunungnya hancur, Musanya pun tersungkur, ada sanggup ya lah, ujung-ujung jarum aja tajalinya. Lalu Nabi Ibrahim dapat wahyu dari Allah, dapat petunjuk, engkau ambil, ada dua riwayat nih dalam kitab Nujhatul Majalis, riwayatnya atau Nudratun Nasin itu riwayatnya ayam, tapi di riwayat lain itu burung, 4 ekor burung. Ujar Allah, itu 4 ekor burung potong-potong campur aduk. Nah, jadi 4 ekor burung ini dimutilasi, dicampur aduk. Habis itu taruhlah ke 4 gunung. Nah, di ujung gunung tuh. Jadi 4 ekor burung dicacah-cacah, diaduk-aduk, campur sudah, lalu dijadikan 4, dipisah-pisah, gunung 4. Lihatlah wahai Ibrahim, ujar Allah. Nah, ini diabadikan dalam Al-Quran. Akhirnya apa? Dilihat oleh Ibrahim, wahai Ibrahim, panggillah burung-burung yang 4 tadi. Maka burung-burung itu yang sudah kau bunuh, yang kau sudah potong-potong, akan menyatu kembali sesuai dengan burung semula yang belum kau. Akhirnya dipanggil burung-burung tadi dengan panggilan Ibrahim. Akhirnya yang sudah dicacah, yang mati tadi, menyatu lagi jasad-jasad burung, kukunya, kepalanya, sayapnya, kakinya menyatu dan mendatangi Ibrahim masih dalam keadaan utuh seperti belum dicacah-cacah. Nah, itu hendak ibaratnya waktu kisah Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Setelah Nabi Ibrahim paham benar, yakin dengan Allah, maka Nabi Ibrahim punya tekad akan menghancurkan berhala itu. Akhirnya memang niat, waktu Raja Namrud dan seluruh pasukan dan kepercayaan dan orang-orang yang pengikut Raja Namrud keluar daripada kerajaan itu, entah ada cara apa, keluar mengkosongkan kerajaan itu, Nabi Ibrahim masuk ke dalam tempat sesembahan, membawa kampak, dihancurkan, dipanggali gulunya, dipotong-potong pakai kampak, lalu disisakan berhala yang paling besar, maka ditaruhlah kampak itu di leher, dikalungkan di berhala yang paling besar. Begitu datang buan Raja Namrud, bahasa kita lah tengangak, ini pasti kada usah ditakoni lagi, ini pasti gawian Ibrahim, cari Ibrahim sudah. Ibrahimnya sudah mengingkar sudah.
Sudah dipadahkan ning itu nang mulah abahku. Kenapa disembah? Aku melihatnya itu batu dipahat-pahat aku gin bisa. Coba kiau bisalah menyahuti ujarnya lah. Akhirnya apa? Ibrahim ditangkap. Nah, ditangkap lalu dibakar. Bahkan menurut cerita riwayat itu dikumpulkan kayu sebanyak-banyaknya, setinggi-tingginya api unggunnya. Nabi Ibrahim ditaruh di dalamnya. Ya akhirnya ada ya narukuni bardaw wassalaman ala Ibrahim. Ujar orang kita di sini penawar dingin. Bila orang panas tuh bacakan itu aja orang, asal yakin aja pang ya. Ternyata setelah bukan hanya sehari, api itu berhari-hari baru padam. Begitu padam mencungul, Nabi Ibrahim tidak seujung rambut pun terbakar. Itu gin masih tidak beriman. Zaman Nabi barat dakwahnya. Jadi kita di sini padahal ada pengajian di sana, datangan orang sudah menjaman Nabi. Sudah ada mukjizat tuh. Makanya kadang-kadang kita nih perlu juga nang ustad-ustad nih bisa nang kayak orang ada karomah tuh perlu juga sebetulnya ya. Ini minta banyu bah. Ada kabul-kabul jangan ini ya. Yo apa ini jorong. Ini perlu juga. Cuman kadang-kadang orang anu pintar juga. Ya orang anu guru aja, anak jual tanahnya. Di mana aja? Di sana, di sini aja. Kayak apa syaratnya aja. Biasanya kalau ulun ini biasanya kalau media orang jual tanah itu biasanya tanahnya, karena ijazah dari guru bahari ambil tanahnya hendak dijual tuh. Ya. Ambil bacakan surat Al-Hijr Al-Hijr itu nah. Ada kalau dalam Al-Qur'an bacakan surat Al-Hijr berapa kali? 3 kali, maka panjang Al-Hijr tuh. Ya, 4 lembar. 3 kali ya ulun kawal menunggui telawas bang sedikitnya. Bukan karena telawas tuh supaya kandal amploknya kada ya kalau dasar lawas gawiannya ya baca dulu. Sekalinya sudah nama kenai guru lah amunnya payu ada ulun kesini ujarnya kayak apa hendak mujarab nih ini jangan menunggu payu datang ya kanya nah guru lah mudahan lekas payu insyaallah lekas payu karena disedekahi yang mulah payu itu sedekahnya neng itu ini kada kenai guru lah aja payu ada ulun kesini padahal kopi 2 cangkir ya Allah ada ya juga ini kisah aja bang ini ya Allah jangan diambil hati bang ya Allah tapi dasar 2 orang Pangkalambun kada kegampangan Pangkalambun datang karena ada orang Bukit Batu Kasongan tuh nah berjual 2 kapling payu. Kenapa datang tuh teimbai saya orang Bukit Batu saya orang Pangkalambun jadi nang di Bukit Batu ini 2 kapling aja. Tapi si Dian memberi bukan kisahan panggillah memberi jan. Ini guru lah mudahan lakas payu. Ini insyaallah. Nang di Pangkalambun ini jarnya kena guru emun payu umroh pian sakeluarga. Nah, maganal ban. Kenapa yang dijual 2 hektar? Nah, 2 hektar. Nang ini 2 kapling. Memberi nang di Bukit Batu nih harus seminggu datang lagi. Alhamdulillah guru payu sudah. Nang di Bukit Batu nih. Nah guru memberi kada usah kan semalam sudah memberi ayo aja ini sudah memberi niat tuh sudah jangan guru nang dari kawan semalam datanglah jangan kada ada bang kenapa payu berdahulu guru nang itu ujarnya astagfirullahaladzim payu berdahulu padahal janji umroh sekeluarga maka ujar bininya nah apa jako ngaran kita nih ngaran manusia ya Allah rasaan jako udah akan kabul jako sekeluargaan jangan umroh jangan sekalinya kabul ada umroh juga sekalinya apa jannya di sana mulah walep berapa buah gitu nah jannya mau bangun ruko macam-macam bangun 2 hektar lokasi pinggir jalan Masya Allah nah itu aja sudah jangan mengharapkan manusia ya Allah lah bojong sakit hati terus mengharap manusia nih bukti nyata sudah ada ya Allah. Nabi Ibrahim akhirnya ditangkap dibakar utuh sidin ya Allah. Nah ayatnya tadi itu kisah Nabi Ibrahim yang menjadi panutan karena sidin dicoba oleh Allah. Bini sidin 2 Hajar dan Sarah. Sebetulnya Sarah ini sebetulnya istri pertama karena kada bisa anak ujar si Sarah bahasa kita aja bahaya pian menhendak bini pulang ja
Jangan bini kita kayak itu ya Allah, bah. Ada hakun beratan ini ya. Jadi aja bahaya aja bahaya menhandak pian bebini ulun kada kamu beri keturunannya. Sekarang diambil Hajar, sekali sudah bebini harus beranak si Sarah. Nah, ya Ishak tuh anak Sarah. Ya Allah, Ismail anak Hajar. Nah, sama-sama menjadi nabi pang. Ya Allah, mentuan guru tuh wajar aja bebini. Ya Allah, banyak keturunan, banyak orang solehnya, banyak yang berdakwah. Ada kita nih apa? Nah, ada keturunannya macal-macal nih itu turunannya. Dan itu. Jadi menawarkan. Jadi ulun ini ada ijazah. Cuman kada ulun ijazahkan pang ya Allah. Karena ulun belum amalakan. Cuman ijazahnya ada. Menhandak bibinian nih menawari, bini kita nih menawari, bisa ada ke rumah nih buahnya nih kan nih ya. Dasar menawari ya guru ikam ada petaha bila mengamalkan ini bini kami menawari janya, karena ulun guru ulun tuh nang mejazakan tuh bini dua. Jadi sidin kada kisahkan gini, kada usah dikisahkan ya Allah. Cuman ulun kada wani mejazahkan karena ulun belum praktek lagi. Bukan belum, kada wani praktek itu nah. Yang nah itu. Kena dihapus lah nih di YouTube nih lah gitu. Ini melihat bini bah, iya nih ya Allah. Nabi Ibrahim lah. Nah itu Nabi Ibrahim, kekasih Allah, diberi ujian oleh Allah, lagi senang-senangnya. Bahkan riwayat orang Hitan itu dari Nabi Ibrahim dan Nabi Adam. Hitan tuh nah. Ujar Nabi Ibrahim, bilanya ulun kina pian beri keturunan, ya biar ulun keturunannya, maka ulun siap untuk memotong sebagian daripada tubuh ini. Apakah itu? Karena diberi keturunan Nabi Ismail. Lalu diingatkan oleh malaikat, wahai Ibrahim, kau sudah pernah bernazar, ketika engkau nanti diberi keturunan, berhasil diberi keturunan, engkau akan memotong sebagian daripada anggota tubuhmu. Lalu pas Nabi Ibrahim ditangi malaikat, Nabi Ibrahim, potong, kau sudah bersumpah semalam bernazar, apanya yang dipotong? Nah, karena engkau itu menghadap Allah yang maha suci, maka ketika engkau kencing itu akan mengandung kotoran apabila tidak kau buang, dan itu sulit kalau tidak kau potong, maka potonglah, tutup ujung daripada senjatamu itu. Dan ini dari dulu Nabi Ibrahim itu sunat kada pakai nang kita laser, kada ada lading nang itu kada ada, pakai kampak itu bisa. Jangan waya ini wajib pakai kampak, ada besunat kita ya Allah. Siapa nang wani sunat pakai kampak, imun pas menuput harus hilang kepala. Itu dasar pakai kepala akhirnya. Nah itu juga. Nah satu riwayat dari Nabi Adam ya juga. Nabi Adam, kalau kau ampuni aku ya Allah, maka aku pun akan memotong daripada bagian tubuhku ini. Hanya diampuni. Habis Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Diampuni Nabi Adam. Lupa dengan nazarnya, diingatkan malaikat, potong anggota tubuhmu, yang mana yang kau potong? Ternyata dilajari juga syariat sunat adalah memotong ujung daripada senjatanya. Nah itu akhirnya sunat juga. Nah untuk perempuan pang lain sunat ngarannya hifaz ngarannya. Cuman sunatnya bibinya ini kada sama sunat lelakian. Lelakian nyata dipotong, mau bibinya ini dikerik aja. Kada tahu pang bagian bidan tuh nang di mana dikerik tuh kada tahu ya Allah. Nah, cuman ujar perguruan bahari, hifaz ini bagi babinya ini, bila mengeroknya itu kebanyakan, nya lemah sahwatnya, dikutil-kutil kada maunya menyenyak itu, nya ada babinya ini ada diselingar kada maunya, kada mau diberi tanda-tanda kode-kode dingin aja nya, berarti itu kebanyakan ngeroknya tuh janya. Nah, bila terlalu sedikit, ujar bila terlalu sedikit itu terlalu agresif ujarnya. Ini kata kejamuan hintalo banyak, hintalo langsung habis aja terusnya. Ini nah tergantung pian aja lagi kayak apa bini pian, agresifnya lemah ya. Nah itu kisah Nabi Ibrahim. Lu kisah Nabi ini kan habis 25 Nabi ini ya Allah. Yang ketujuh yaitu Nabi Lut alaihi salam.
Ia bernama Lut bin Haran bin Tarif bin Nahur dan seterusnya sampai kepada Sam bin Nuh. Ia anak saudara Nabi Ibrahim. Nah, ia diutus oleh Allah Ta'ala kepada kaum Sodomi. Jadi mulai zaman Nabi lah Sodomi ini ada. Mereka telah melakukan perbuatan yang sangat keji, yaitu menyukai sesama jenis. Jadi sampai wahin itu ada sama jenis, bahkan sampai dibolehkan yang di negeri mana, Perancis kan yang membolehkan tuh kawin sesama jenis. Nah, maka Allah Ta'ala binasakan mereka semua dengan membalik kampung mereka dan menghujani mereka dengan batu dari sijil. Yang Allah Ta'ala selamatkan hanya Nabi Lut dan orang-orang yang beriman. Adapun yang lain termasuk istrinya yang telah khianat terhadapnya, binasa seluruhnya. Jadi Nabi Lut nih kayak kisah Nabi Nuh juga, istrinya kadang mau beriman. Jadi rupanya ada di dalam suatu kitab tuh khusus kitab mengumpulkan cerita daripada wali-wali Allah yang dikasihi Allah karena bininya yang wani lawan laki. Nah itu ada. Bila bini kita nih piranya wani bener lawan kita, kita sabar, cepat jadi wali pian. Cepat jadi, artinya tingkatan wali ini kan beda-beda. Ya Allah. Bila kita nih sabar, bini ini mama ini sabar, kita dengan kesabaran menghadapi bini ini, nah, derajat kita naik di hadapan Allah. Banyak kisah-kisah bahari itu. Nah guru-guru jangan dikira pian mentang-mentang bini guru atau bini ustadz kayaknya solehah juga, belum tentu lu kan. Belum tentu juga. Ada nang dasar wani, jadi gurunya itu berdiam aja. Di mama itu diam aja. Nya tahu. Seperti kisah wali Allah namanya Baljaban. Ini ada Baljaban deh. Inya kada tahu bahwa dirinya tuh wali. Karena kada tahan dimamai terus ini sudah sabar tapi kada tahan sudah. Lebih baik daripada aku menyakiti bini, lebih baik aku keluar dari rumah ke hutan. Akhirnya ke hutan, masuk ke dalam hutan, lapar. Ya Allah, lapar kayak apa? Ketika laparannya ada dua orang di hutan itu. Ya Rob, kami lapar, kami minta roti ya Rob. Ada roti sekalinya datang dari langit, menyamannya nang itu. Cuman ketika didengar-dengar orang yang meminta roti berdua tadi menyebut namanya si Baljaban tadi. Ujarnya, ya Allah, berkat kewalian kekasihmu Baljaban ini, maka saya minta roti, kami minta roti, ujarnya. Jadi ujar Baljaban, aku ini wali kah? Jadi dia makanya bertawasul wasilah menyebut namaku. Coba-coba panggil. Lalu nya memaraki kayak apa pian tadi mintanya dengan karomah jan, wasilah karomah kemuliaan wali engkau Abdurrahman Baljaban, ujarnya. Aku minta roti. Taulah ikamnya. Aku nih orangnya Baljaban, ujarnya. Woi, jangan mengaku-ngaku pian jan. Mun ka itu buktiakan jannya. Membuktiakan, padahal ini hendak membuktiakan ini takutan juga, bujur juga kan kabul ada aku nih. Nya belum tahu kalau dirinya tuh wali. Tapi karena orang tadi menyebut Abdurrahman Baljaban sebagai walimu, kabulkanlah kami minta roti, ujarnya. Akhirnya nya mencoba-coba, ya Allah mudahan kabul janya. Ya Allah, ulun minta roti lebih banyak dari roti orang ini tadi. Sekalinya turun jual roti banyak. Oh, sekalinya wali janya. Habis itu sih karena dia merasa jadi wali bulik. Masuklah omanya, jar mamanya, kenapa bulikan? Ujarnya ya, bahasa orang kita nih. Kenapa maka bulik janya? Sana guring di hutan sana, nyaman kada guring di hutan. Kena dulu mamanya, jangan pemain dulu. Taulah, aku nih wali mamanya aja. Ada percaya bininya? Dari mana wali? Hari-hari nanggawian guring itu wali napa? Ujarnya. Beras yang alih mencari ini belanja aja banyak hutang. Dari mana wali? Ujarnya. Maka ada percaya pian ini jangan percaya. Aku nih wali. Buktiakan ujarnya. Hendak minta apa pian? Ujarnya. Lan bininya hendak minta apa? Ujarnya. Dia minta ini, ujarnya.
berdoa nih si Abdurrahman Jaban, ya Allah biniku minta ini, kabulkan ya Allah. Sekalinya kada kabul pian. Kenapa? Inya sudah mengaku menjadi nah ini orang wali itu kan ada yang mengaku menjadi wali, itu ada, bahkan ditutup-tutupi. Orang wali itu bila ketahuan walinya supan lawan Allah. Bahkan ada seorang wali, ya Allah, karena engkau telah membuka diriku di depan masyarakat banyak bahwa aku nih wali, aku sudah diketahui bahwa mereka meyakini aku wali, maka hari ini cabutlah rohku ya Allah. Mati dicabut rohnya oleh Allah. Karena mereka tuh wali itu bila diketahui orang lain, munsidin bujur-bujur wali, ya Allah, diketahui orang lain supannya seperti terbuka auratnya dilihat orang lain. Makanya kan ada wali itu mengaku aku nih wali, kan ada. Dia menutupi sebenarnya. Cuman orang tetap mempercayai bahwa sidin wali kayak guru sekumpul. Orang masih hidup sudah mencayai. Bahkan ketika mohon tahun 70 ulun belum lahir. 70 belum lahir. Lahir ulun umur 10 tahun tuh nah. Umur 10 tahun mulai umpat mengaji di pesantren, lulus dari madrasah nih. Orang-orang di sana tuh di Jawa Timur sudah mengisahkan. Ulun ini mendengar dia mengisahkan ada seorang wali di Martapura di Kalimantan namanya Zaini Ibni Abdul Ghani. Waktu itu masih halus ulun. Ayo. Tapi si Dian mana ada pernah mengaku di sini tadi, orang-orang wali yang di Jawa sudah mengakui ada kewalian, ada seorang wali di Kalimantan. Ini si Dian kan mau mengaku. Yang lah wali kan mau malah menutupi ini kada promosi. Nah, doa mujarab, silahkan datang, doa apa? Bah, ada mujarab lagi itu kena itu. Nah, ya itu. Nah, itu kisah Nabi Lut. Nah, yang mana kaumnya itu adalah sodomi. Akhirnya kampungnya Nabi Lut itu, kaumnya orang apa namanya, kaum sodomi itu dibalik oleh Allah. Banyak kita kadang-kadang ngeri melihat yang tanah bergerak tuh, masya Allah. Bila di kampung situ lebih banyak maksiatnya daripada yang taatnya, itu kadang-kadang yang taat umpat kena musibah juga. Cuman beda mati orang yang taat dengan mati orang yang maksiat. Walaupun sama-sama kena musibah dari Allah, banyak gempa bumi, tsunami, yang taat matinya syahid. Yang kada taat, yang maksiat matinya ya mati hangit. Itu lah bedanya gitu aja ya Allah. Tapi sama-sama kena musibah. Kita nih ngeri. Tikungan situ mulai ke sana tambah pondok-pondok halus tuh. Jadi tinggal ke sana tuh banyaknya. Karena ulun ini bila subuh minggu tulak kayu putih itu lewat lintas pasti. Sampai subuh tuh masih hidup baca warung-warung nang lip itu. Lewat situ tuh ke sana. Dulu kan ke sana aja arahnya yang banyak. Wah, ini mulai tinggal wadah ulun tuh keluar dari kecamatan ke sana, tikungan ada, sana ada ya Allah. Kan kita. Maka parah bener tetangga. Kan yang bertetangga biasa nukar wadenya, mana yang nukar wadenya iya. Nah yang kedelapan, oh ini Isa sudah lihat. Yang kedelapan Nabi Ismail alaihi salam. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi 'alaihim amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ja'al jama'ana hadha jama'an marhuma, Allahumma ja'al jama'an maghfura, Allahumma ja'al jama'an mubaraka wa tafarraqan ma'suma ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.